Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini kita mau bahas gimana sih digital marketing kalau kita menjual produk tembakan. Ada produk yang menarik yang gue lagi kulik beberapa hari ini, yaitu produk terkait dengan tembakan. Tembakan itu mainan ya, tapi juga ada kategori yang airsoft gun yang lebih advance dari sekedar hanya mainan saja. Nah, ini sebuah produk dengan niche market yang cukup tajam dan juga ada limitasi regulasinya dalam memainkannya. So, gimana sih digital marketingnya? Pertama, kita selalu mulai dengan yang namanya audience analysis. Cari tahu audiensnya sedip mungkin. Kemudian teman-teman harus pilah nih, ini teman-teman yang sedang dijual produknya adalah pure mainan, dalam artian bisa dimainkan oleh anak kecil, kalaupun iya umurnya batas bawahnya berapa, atau memang ini mainan airsoft gun yang diperuntukkan untuk orang yang sudah mature, sudah cukup dewasa untuk memainkannya. Jadi airsoft gun memang tidak direkomendasikan untuk anak kecil, misalkan 4 tahun, 5 tahun untuk memainkannya, karena cukup berasa juga ya sakitnya dari peluru airsoft gun. Dan ketika teman-teman udah pilah nih, nah ini baru kita bisa memainkannya dengan lebih proper dalam kegiatan digital marketingnya. Kalau memang itu adalah mainan anak, mainan yang pistol-pistolan lah gitu kan, yang terbuat dari plastik, dan ada juga mainan tembakan pistol yang pelurunya tuh fake, nggak keluar, tapi ada selongsong yang keluar. Itu termasuk kategori mainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Tapi ada juga yang ada bunyinya, ada tembakan yang mengeluarkan air, terus juga sejenis itulah, ada mainan itu. Nah, itu teman-teman bisa arahnya berpusat di marketplace ya. Nah, kalau airsoft gun gimana? Nah, ini butuh ada beberapa tweak nih, karena memang cukup challenging untuk memainkan kegiatan digital marketingnya, sebab ada regulasinya. Teman-teman perlu tahu nih, gue udah cari tahu nih, di marketplace itu produk kategori airsoft gun cukup dilimitasi dan bahkan hampir nggak ada lah, dan sulit lah untuk bisa menjual produk ini karena memang ada regulasi terkait dengan ini. Yang gue tahu adalah teman-teman marketplace ini mereka bingung untuk bisa membedakan, sehingga itu dianggap enggak aja deh, dilarang aja udah. Sehingga ketika tidak bisa penetrasi di marketplace, untuk transaksinya kita mesti alihkan ke tempat lain. Misalkan ada yang buka website, ada yang bikin e-store sendiri, ada yang bikin landing page sendiri. Jadi dijualnya langsung nih gitu kan ke kita, tidak melalui marketplace. Apakah itu oke? Sebenarnya oke-oke aja. Yang jadi isu adalah ada di luar sana terjadi fraud atau penggelapan. Uang udah ditransfer, barangnya nggak dikirim. Ini yang jadi isu di market. Terus gimana kita harus solve ini? Ya solusinya salah satu yang bisa gua rekomendasikan adalah terkait dengan COD. Jadi teman-teman transaksinya COD aja. Jadi barang diterima, dilihat, bisa iya bisa tidak ya dilihatnya ya. Tapi jelas barang diterima kemudian dibayar. Jadi itu menghindari dan membedakan lebih stand out dibanding mungkin toko-toko lain yang teridentifikasi fraud ini. So, teman-teman perkuatlah di konten, baik itu konten di YouTube lah, konten di sosial media, showing kalau teman-teman tidak hanya menjual produknya, tapi memainkan produk tersebut. Misalkan konten-konten terkait misalkan lagi ada main tembak-tembakan, gimana cara memainkannya, gimana pengenalan produk, misal pistol aja cara memainkannya tuh ada berapa varian, seru aja gitu. Kemudian juga teknisnya pistol itu, pengenalan informasi pistol itu apa aja bagiannya, terus juga informasi terkait varian produk, level dari produknya. Misal pistol ada banyak brand di dalamnya, misalkan Glock gitu kan, terus teman-teman bisa buat cerita ya, storytelling terkait dengan pistol tersebut ini digunakan oleh apa aja. Pistol ada serian pistol yang dikaitkan dengan public figure, dalam hal ini movie, misalkan John Wick gitu. Nah, teman-teman bisa kaitkan ke storytelling seperti itu. Nah, ini bisa jadi konten yang menarik, bisa dikonsumsi oleh audiens. Nah, sehingga nanti audiens yang tertarget, dia akan cari tahu nih, gue pengen beli produk ini yang dimainkan. Seru banget, keren banget, faktor emosinya terbangun. Akhirnya dia mencari tahu, gue kalau mendapatkan produk ini gimana, ya kan?
Tentu teman-teman nanti arahkan ke website, landing page, atau e-store. Nah, karena teman-teman jualnya lebih eksklusif, lebih private di lapak sendiri nih, teman-teman punya kecenderungan untuk bisa up pricing dengan lebih optimal marginnya dibanding kalau di marketplace kan terjadi perang harga. Ini kan lebih di kandang sendiri nih, kita bisa optimalkan dengan berbagai service atau after sales yang teman-teman bisa offering. Semua udah jalan nih, ads mungkin bisa mungkin enggak tergantung isi kontennya, teknis placementnya. Teman-teman bisa juga gunakan KOL. Setelah semuanya smooth, teman-teman build lah yang namanya komunitas online lah misalkan, dan ini teman-teman bisa showing di depan. Jadi untuk bisa masuk komunitas nggak harus beli produknya dulu atau beli di tempat lu bisa masukkan orang yang suka dengan produk tersebut, interest dengan produk tersebut, pengen cari informasi lebih lanjut, pengen main bareng, lu kumpulin aja di situ, nanti ngobrol dan sebagainya, aktif, trust level terbangun di sini. Sehingga toko lu yang menaungi komunitas tersebut itu jadi terpercaya. Orang jadi lebih dengan mudah mau bertransaksi di tempat lu, di brand lu, di tokonya lu. Gitu. Teman-teman bisa juga lanjutkan ke event-event offline, misalkan main bareng, gathering, atau teman-teman kalau ada event expo untuk needs ini teman-teman bisa masuk juga. Nah, itu kurang lebih yang bisa teman-teman lakukan terkait dengan digital marketing. Jadi, gue ulangin, mulailah dari audience analysis, kemudian bikinlah konten-konten yang sangat-sangat niche banget. Teman-teman jual storytelling lah, teman-teman jual konten-konten terkait dengan tidak hanya produknya aja, tapi edukasi dari produknya, sharing juga tentang komunitas, tentang bagaimana bertransaksi, karena itu perlu edukasi kan. Karena orang sulit mendapatkan produk tersebut ternyata di market. Pembeda apa? Di tokonya, ataupun di produknya, ataupun di kemasan after sales, dan teman-teman bisa showing di konten tersebut. Jadi udah konten udah bagus, rapi, di YouTube lah, di sosial media, teman-teman bisa lakukan ads. Itu ada trikinya memang, bisa tembus, bisa enggak, bisa juga dilarang, tapi coba dulu aja, teman-teman kemudian bisa lanjutkan dengan KOL atau endorse sana sini, tentu influencer yang terkait dengan niche ini ya, niche produk tembakan mainan ini. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan komunitas online aja. Untuk transaksi teman-teman bisa gunakan third party atau pakai e-store, bangun website sendiri, pakai landing page, ataupun apapun itu teman-teman bisa lakukan. Itu kurang lebih gambaran secara umum bagaimana menjual produk tembakan di dalam kegiatan digital marketing ataupun kombinasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya.